Halo, Sobat Cinta. Balik lagi bersama saya di podcast Dokter Cinta. Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin hati berdebar dan penuh tanda tanya, selingkuh. Selingkuh ini seperti luka yang meninggalkan bekas mendalam. Kadang, meski sudah memaafkan, tetap ada bayang-bayang yang menghantui kita. Nah, kali ini, kita akan coba jawab pertanyaan penting. Apakah orang yang pernah selingkuh bisa benar-benar berubah? Setiap hubungan pastinya diwarnai dengan dinamika masing-masing, ya. Ada masa-masa penuh cinta, ada masa penuh cemburu, ada masa saling percaya, dan ada juga masa di mana salah satu pihak merasa dikhianati. Tidak sedikit dari kita yang mungkin sudah merasakan sakitnya dikhianati, atau justru pernah punya pengalaman terjerat godaan di luar sana. Makanya, topik ini nggak bisa dianggap sepele. Mungkin ada yang saat ini sedang mempertimbangkan, bisa nggak ya, kita kasih kesempatan lagi? Atau, layakkah aku memberi ruang lagi untuknya masuk ke hidupku? Ini bukan soal hitam putih, Sobat Cinta. Di balik setiap keputusan selalu ada proses panjang yang perlu dipikirkan dengan matang. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, selingkuh sebenarnya bukan hal yang mudah untuk dijelaskan hanya dalam satu alasan. Ada dorongan emosional, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau bahkan sekadar keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Menurut riset yang dilakukan Dr. Shirley Glass, seorang psikolog yang meneliti perselingkuhan selama bertahun-tahun, selingkuh seringkali terjadi bukan hanya karena ketertarikan pada orang baru, tapi karena adanya celah dalam komunikasi atau keintiman dengan pasangan. Dr. Glass mengibaratkan perselingkuhan ini seperti tembok kaca yang memisahkan seseorang dari pasangannya. Seolah mereka terlihat dekat, tapi sebenarnya ada penghalang yang membatasi perasaan dan komunikasi yang tulus. Namun, apa berarti seseorang yang pernah tergelincir bisa kembali membangun jembatan kepercayaan yang hancur? Ini pertanyaan besar. Karena nggak semua orang bisa melewati fase ini dengan mulus. Di sini, kita akan bahas tanda-tanda, faktor-faktor yang bisa jadi bukti nyata, serta usaha apa saja yang perlu dilakukan kalau kita ingin percaya bahwa seseorang benar-benar ingin berubah. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kepercayaan, komitmen, dan kesiapan menerima diri dengan segala kerentanannya. Yuk, kita eksplorasi bareng-bareng. Apakah mungkin rasa sayang dan kepercayaan yang telah tergores bisa kembali utuh? Bagian 1. Mengapa selingkuh terjadi? Sebelum kita sampai ke pertanyaan inti, kita perlu pahami dulu apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk selingkuh. Menurut beberapa penelitian psikologi cinta, seperti yang dikutip dari studi oleh Dr. Helen Fisher, ada beberapa faktor utama yang mendorong selingkuh: kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, faktor biologis, dan kadang, kondisi hubungan yang sudah nggak sehat lagi. Fisher menyebutkan bahwa dorongan biologis mungkin ada, tetapi perilaku dan pilihan tetap menjadi faktor yang bisa kita kendalikan. Dalam sudut pandang psikologi, selingkuh seringkali terjadi ketika ada kebutuhan emosional yang kurang dipenuhi di dalam hubungan. Bisa jadi kurangnya komunikasi yang mendalam, minimnya waktu berkualitas, atau bahkan perasaan tidak dihargai. Namun, tentu saja, tidak ada pembenaran yang cukup untuk alasan selingkuh. Tetapi, memahami alasan-alasan ini bisa memberi gambaran lebih jelas tentang apakah orang yang pernah selingkuh benar-benar bisa berubah. Bagian 2. Apakah selingkuh adalah karakter atau kebiasaan? Kita tahu dalam hidup ini ada istilah, sekali selingkuh, tetap selingkuh. Tapi, apakah itu benar adanya? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Social Psychology Review, perubahan perilaku, termasuk keinginan untuk setia, bisa dilakukan, asalkan ada niat yang kuat dan usaha nyata untuk mengubah kebiasaan. Dalam beberapa kasus, selingkuh adalah tanda dari pola hubungan yang kurang sehat, dan jika pola ini tidak diubah, maka perilaku pun bisa berulang. Tapi, jika kita bicara soal karakter, seseorang bisa berubah jika dia berusaha dengan sungguh-sungguh,
mengambil tanggung jawab penuh, dan memperbaiki komitmennya pada pasangan. Jadi, apakah selingkuh itu karakter atau kebiasaan? Psikolog setuju bahwa itu bisa keduanya, tergantung niat dan komitmen seseorang untuk berubah. Bagian 3, tanda-tanda seseorang yang benar-benar ingin berubah. Buat kalian yang mungkin pernah punya pasangan yang berselingkuh, tentu ada rasa ketakutan yang luar biasa untuk memberikan kesempatan kedua. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar mau berubah? Pertama, mereka akan menunjukkan keterbukaan tanpa perlu ditanya. Mereka akan mengakui kesalahan tanpa menutup-nutupi dan dengan jelas ingin mendapatkan kepercayaan kembali. Penelitian oleh Gottman Institute, yang terkenal dengan riset hubungan cintanya, menyebutkan bahwa pasangan yang mau jujur dan terbuka punya kemungkinan lebih besar untuk mempertahankan hubungan. Mereka akan menjawab pertanyaan tanpa defensif, mendengarkan ketakutan pasangan, dan tidak segan melakukan apa yang bisa mengembalikan kepercayaan, meskipun butuh waktu lama. Bagian 4, membuktikan perubahan dengan tindakan nyata. Seperti pepatah bilang, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Seseorang yang benar-benar berubah nggak akan hanya janji manis di bibir, tapi dia akan menunjukkan usaha nyata untuk memperbaiki hubungan. Mungkin dari cara dia menjaga komunikasi, meluangkan waktu lebih banyak, atau dengan lebih peduli pada kebutuhan pasangan. Dalam terapi psikologi, ada teknik bernama CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang bisa membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk. Untuk mereka yang berselingkuh, CBT bisa membantu mereka memahami perasaan pasangan dan belajar mengelola kebutuhan emosional tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Tindakan ini menunjukkan bukan hanya niat, tapi juga keseriusan untuk berubah. Bagian 5, belajar untuk memaafkan atau melupakan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kita. Memaafkan adalah langkah yang baik, bahkan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk memaafkan, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita siap dengan kemungkinan, bahkan risiko yang ada? Dalam psikologi, kemampuan untuk memaafkan seringkali dikaitkan dengan rasa percaya diri dan rasa ikhlas yang lebih besar. Jadi, jika kamu memilih memaafkan dan memberi kesempatan, lakukan dengan hati yang besar, tapi jangan takut juga untuk menuntut bukti keseriusan. Untuk mereka yang merasa sulit mempercayai lagi, gak ada salahnya untuk menjaga jarak dan move on. Karena kadang, hidup ini seperti sebuah pelajaran. Ada cinta yang memang bertahan selamanya, dan ada yang hanya menjadi bab penting dalam hidup kita untuk mengenalkan arti yang sebenarnya tentang kepercayaan dan komitmen. Baiklah, Sobat Cinta, setelah perjalanan panjang kita tadi, mungkin saatnya kita tarik benang merah dari semua ini. Pertanyaan, apakah selingkuh bisa berubah? Sebenarnya bukan hanya pertanyaan tentang pasangan, tapi juga tentang diri kita sendiri. Karena perubahan sejati itu dimulai dari keinginan kuat di dalam diri. Kita perlu ingat bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang membuat kita berkembang, bukan terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang terus diulang. Kita bicara soal kepercayaan yang hancur, bagaimana membangunnya lagi. Ini tidak berarti kita menutup hati, tapi belajar untuk berhati-hati. Mungkin dalam proses ini, kita perlu memaafkan untuk kebaikan diri sendiri. Bukan untuk menghapus kesalahan mereka, tapi untuk melepaskan beban kita. Sebab, dalam sebuah peribahasa bijak, dikatakan bahwa, maaf itu bukan berarti melupakan, maaf adalah seni melepaskan. Dalam Islam sendiri, konsep memaafkan adalah langkah menuju ketenangan batin, sekaligus tanda bahwa kita memilih jalan kebaikan, meskipun dalam kondisi sulit. Namun, memaafkan bukan berarti kembali. Kadang, cinta yang sejati harus mengizinkan kita berpisah jika itu yang terbaik. Kalau kamu merasa cinta yang diberikan tidak dihargai, atau komitmen itu justru jadi beban,
Mungkin inilah saatnya untuk merangkul diri sendiri dan meyakini bahwa kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih berarti. Ingatlah, Sobat Cinta, kadang cinta yang paling setia dan paling tulus adalah cinta yang kita berikan pada diri sendiri. Kita berhak atas hubungan yang sehat, saling menghargai, dan penuh kejujuran. Selingkuh bukan hanya soal ketidakjujuran, tapi juga refleksi dari ketidakmampuan mengelola komitmen dan emosi. Menurut banyak penelitian dalam psikologi cinta, sebuah hubungan bisa bertahan jika ada kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan tentu saja kemauan dari kedua belah pihak untuk selalu berbenah. Tapi jika satu pihak terus-menerus mengkhianati, maka mungkin perlu kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta yang layak diperjuangkan? Kita memang tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Cinta sejati itu menuntut kekuatan untuk mempertahankan dan melepaskan pada waktu yang tepat. Jika pasangan terus mengulang kesalahan, mungkin ini pertanda bagi kita untuk melangkah maju dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, ingatlah, kamu layak untuk dihargai, dicintai dengan sepenuh hati, tanpa bayang-bayang ketidaksetiaan. Biarkan diri tumbuh, belajar dari pengalaman, dan percayalah bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Kalau sudah waktunya, kamu pasti akan merasa, tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Itulah cinta yang sesungguhnya, cinta yang membuat kita semakin kuat dan dewasa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dokter Cinta. Semoga obrolan kita hari ini bisa menguatkan dan memberikan inspirasi untuk menemukan cinta yang benar-benar sejati. Ingat, tetap jadi diri sendiri, karena ketika kita setia pada diri sendiri, kita juga membuka pintu untuk cinta yang sejati hadir dalam hidup kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.